Sampurasun, teman-teman sekalian, sehubungan dengan peristiwa yang mengenai kita belakangan ini, izinkan saya untuk berbagi beberapa hal yang barangkali bisa kita renungkan bersama-sama. Umumnya, apabila sesuatu terjadi, maka kita umat Buddha ini banyak yang mengatakan, ya memang sudah karmanya. Hal ini menggugah saya untuk mengingatkan kepada kita semua bahwa sebenarnya cara bekerjanya hukum karma tidak semudah itu, tidak semudah yang kita bayangkan. Hukum karma atau hukum perbuatan dengan buahnya itu hanya sebagian dari hukum-hukum yang ada, hukum-hukum alam yang ada. Kita kenal ada panca niyama, yaitu 5 hukum alam. Pertama adalah utu niyama, yaitu hukum alam yang mengatur segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan organik. Misalnya gaya tarik bumi yang menyebabkan semua benda yang dilepas akan jatuh. Dan yang kedua adalah bija niyama yang mengatur bahwa segala sesuatu itu ada benihnya. Kita lahir ke dunia ini sudah membawa benih dari orang tua kita, dan kita pun akan menurunkan benih ini kepada anak cucu kita. Warna rambut misalnya, atau bentuk jasmani kita, itu kebanyakan ditentukan oleh faktor keturunan. Ya. Jadi hal-hal yang seperti itu tidak bisa kita ingkari, ada di dalam kehidupan ini. Demikian jugalah dengan hukum karma atau hukum perbuatan. Hukum karma ini mengatur mengenai moral, yaitu mengenai tata susila, apa yang baik, apa yang tidak baik. Yang baik akan membuahkan kebaikan, yang buruk akan membuahkan keburukan. Apakah hukum karma satu-satunya yang akan menentukan kita ini kena corona atau tidak? Hal ini harus kita bicarakan, karena kita harus ingat bahwa hukum karma itu bukan saja menyangkut perbuatan kita di dalam kehidupan yang lampau, tetapi juga adalah perbuatan kita di dalam kehidupan yang sekarang ini. Kita tidak bisa menghindari sesuatu masalah hanya dengan menyandarkan, saya sudah menumpuk karma baik di masa yang lampau. Hal ini tentunya tidak mungkin. Makanya kalau ada gempa bumi, kita berduyun-duyun, berbondong-bondong, disuruh keluar dari rumah, dari kantor, dari gedung, dari bangunan, dan berada di tempat yang bebas, supaya tidak tertimpa reruntuhan yang mungkin terjadi pada saat gempa. Apakah kita hanya akan diam saja
dan kemudian mengatakan semua tergantung karmanya, biarlah saya di dalam gedung ini. Tentu kita akan ikut juga keluar, menghindari dari kemungkinan yang akan terjadi. Demikian juga sebaliknya. Pada saat sekarang, kita dianjurkan untuk berdiam di rumah, untuk menghindari kerumunan orang-orang. Hal itu tidak lain adalah untuk menjaga baik diri kita sendiri maupun supaya kita tidak menulari orang-orang yang lain. Kita tidak boleh hanya mengandalkan, tidak mungkin ada sesuatu yang terjadi kepada kita hanya karena kita sudah mempunyai karma yang baik di masa yang lampau, dan karena itu kita lalai melakukan pencegahan, lalai melakukan perbuatan yang bisa membantu kita untuk menghindari dari wabah ini. Nah, jadi sehubungan dengan hukum karma itu, haruslah kita ingat bahwa karma itu bukan saja pada saat kehidupan kita yang lampau, tetapi juga pada masa sekarang ini. Apa yang kita perbuat, apa yang sengaja kita lakukan, apa yang sengaja kita lalaikan, semua itu akan memberi pengaruh kepada keadaan kita. Hukum karma, hukum alam yang keempat adalah, nyontek dulu boleh? Hukum karma yang hukum niyama yang keempat adalah cita niyama atau hukum pikiran. Di dalam Dhammapada dikatakan bahwa pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu, ya. Jadi berarti pikiran itu bisa mengubah keadaan kita. Saudara-saudara sekalian, cita niyama ini oleh umat Buddha seringkali hanya diingat sebagai patisandi winyana atau kesadaran terakhir seseorang yang menentukan, kesadaran terakhir pada saat dia meninggal akan menentukan kemana dia akan dilahirkan kemudian. Tetapi sebenarnya pikiran itu akan mempengaruhi juga keadaan kita sekarang. Karena itu pandai-pandailah kita menyikapi pikiran kita pada saat wabah sekarang ini. Pikiran yang positif akan membantu kita semua untuk meningkatkan daya imun kita. Dan sebaliknya pikiran yang negatif, kekhawatiran yang tidak perlu akan menyebabkan daya imun kita menurun. Nah, itulah yang harus kita perhatikan, ya. Tidak hanya sekedar hukum karma, tetapi banyak hukum-hukum yang lain. Hukum yang kelima yang saya sebutkan adalah Dhamma Niyama. Hal itu tidak secara langsung berhubungan dengan kita karena ini adalah hukum yang mengatur hal-hal yang terjadi dengan yang ada hubungannya dengan kehidupan Buddha. Jadi bukan berkenaan dengan kita semua. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian mendapatkan ketenangan, mendapatkan keselamatan, dan mendapatkan kebahagiaan. Rahayu Sagung Dumadi, semoga semua bentuk kehidupan sejahtera.
Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Sampai ketemu.